Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 23 ayatnya 1 sampai 20. Di sini diberikan judul Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat menghantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu di yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh semua orang, oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam goa ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan goa yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema renungan kita adalah relasi tanpa sekat. Bila menilik kisah perjalanan hidup, kita tentu banyak pernah ditemani oleh orang-orang yang dekat, baik pada saat kita masih kecil
di masa sekolah, masa kuliah, masa bekerja, dan bahkan di saat kita berumah tangga pasti ada teman yang dekat dengan kita. Bahkan rasa rindu akan selalu muncul, membuat kita ingin bertemu dengan orang-orang yang pernah ada di dalam kehidupan kita di kala itu. Terlalu banyak orang yang hadir dalam kehidupan kita. Juga banyak memori yang membekas bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Teman-teman yang boleh hadir dan dekat dengan hidup kita merupakan wujud dari kasih Tuhan. Pada usia 127 tahun, Sarah meninggal di daerah asing, yaitu Hebron, tanah Kanaan. Kematian Sarah membuat Abraham terpukul dan berduka. Selama ini Sarah telah menjadi teman dalam suka dan duka. Sarah dan Abraham menjalani kehidupan bersama-sama dalam menunggu janji Tuhan tentang keturunan yang pada akhirnya digenapi oleh Tuhan. Semua kenangan tentang Sarah membuat Abraham meratap dan menangis. Sebagai wujud rasa hormat dan terima kasihnya kepada Sarah yang telah menemani perjalanan kehidupan Abraham, Abraham ingin memberikan penguburan yang layak bagi Sarah. Karena itu ia meminta izin kepada Bani Het untuk menguburkan istri tercintanya di tanah asing. Abraham juga meminta agar diperbolehkan membeli sebidang lahan dan sebuah gua Malpeka untuk kuburan Sarah. Akan tetapi Efron bin Zohar, sang pemilik, ingin memberikan kepada Abraham secara gratis. Bagi Efron, persahabatan dan persaudaraan dengan Abraham jauh lebih bernilai daripada sebidang tanah dan sejumlah uang. Walaupun demikian, Abraham tetap memaksa ingin membayar ladang dan gua tersebut dengan uang. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Efron menerima tawaran Abraham bukan karena ia membutuhkan uang, tetapi Efron di sini menghormati apa yang menjadi keputusan dari Abraham, karena sejumlah uang yang dibayarkan dikatakan tidak berarti apa-apa. Kisah kematian Sarah dan pertolongan Efron adalah kisah persaudaraan dan cinta kasih yang melampaui sekat dan batas suku, bangsa, bahasa, dan ikatan darah. Inilah persaudaraan sejati yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan relasi manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu berrelasi dengan sesamanya, entah itu tetangga, saudara, teman, dan lainnya. Persaudaraan dan persahabatan itu sungguh penting. Allah menghendaki setiap orang dapat berbagi dengan sesamanya dalam keberagaman. Janganlah sekat-sekat suku, bangsa, agama, ikatan darah, bahasa menjadikan kita eksklusif dan memandang orang-orang di luar kita itu sebagai musuh. Biarlah keberagaman itu menjadikan kita tetap menjalin hubungan yang baik, menjalin persaudaraan yang utuh, sehingga kehidupan yang harmoni bisa terwujud di dalam keberagaman. Kiranya Tuhan memberkati kita.